Baik, selamat bertemu, salam sukses, salam sehat buat kita semua. Video kali ini kita akan tampilkan atau kita belajar bersama bagaimana dengan konsep hukum Ohm baik dalam dasar-dasar listrik maupun dasar-dasar elektronika. Kita lihat pada kesempatan yang lalu saya sudah pernah singgung, ya, saya memberikan peta seperti ini. Bagaimana kita melihat rumus-rumus yang digunakan dalam hukum Ohm. Namun kali ini kita akan coba lebih perdalam atau lebih mendetail sedikit, yaitu kita tampilkan dalam bentuk-bentuk rangkaian. Lalu kita coba menghitung nilai-nilai listrik atau satuan-satuan listrik yang diterapkan pada rangkaian tersebut. Sebagaimana kita tahu, komponen-komponen listrik itu mulai dari tegangan, ya, tegangan, kemudian arus, dan tahanan atau R. Tegangan satuannya adalah volt, ya, kemudian arus satuannya, ya, tegangan simbolnya adalah V dengan satuan volt, arus simbolnya adalah I dengan satuan ampere, kemudian tahanan simbolnya adalah R dengan satuannya ohm. Ya, ohm yang saya maksudkan bukan ohm laki-laki ya, tapi ini ohm dalam satuan listrik. Nah, kalau ada rangkaian seperti ini, ya, kita memiliki tegangan 125 volt, ya, walaupun ini tegangannya DC tapi besar sekali ini. Tegangan DC di mana plus-nya ada di bagian atas, kemudian minusnya ada di sini atau nolnya ada di sini. Kemudian tegangan ini kita hubungkan pada sebuah tahanan dengan besaran ohm sebesar 100 ohm. Jadi artinya tegangan dan tahanannya kita ketahui, tapi arusnya kita boleh cari misalnya. Atau sebaliknya, tegangannya kita ketahui, arusnya juga kita sudah ukur misalnya. Kita ukur arusnya di sini. Ya, berarti kita cari R-nya. Atau sebaliknya, R-nya kita tahu, nilai R-nya berapa, nilai tahanannya berapa. Kemudian nilai arusnya kita ukur. Lalu tegangannya kita tidak tahu misalnya. Kita bisa cari dengan rumus ini. Ya. V sama dengan, ya, I kali R, ya, V sama dengan I kali R, atau I sama dengan V per R, ya, atau sebaliknya, R sama dengan V per I, V sama dengan I kali R, I sama dengan V per R sama dengan V per I. Dibolak-balik saja. Nah, dalam struktur rumus saya atau peta saya yang lalu, seperti ini, sudah pernah dibaca itu. Nah, andaikan atau misalkan tahanannya adalah 100 R atau 100 ohm dengan tegangan 120 volt misalnya, maka arusnya adalah ini. Ya. 1,25 ampere. Karena ini volt, ini ohm, berarti arusnya langsung ampere. Berbeda kalau seandainya voltnya milivolt misalnya, milivolt, maka R-nya R misalnya, atau R-nya kilo bisa juga, dan seterusnya, maka arusnya bagaimana? Nah, ini untuk memperdalam bagaimana dari ohm ke kilo ohm ke mega ohm dan sebagainya, kita punya rumus satuan-satuan. Jadi 1 kilo ohm itu adalah 1000 ohm misalnya, atau 1 mega sama dengan 1 juta
ohm misalnya seperti itu. Kemudian 1 ampere adalah 1000 miliampere. Kemudian ada mikroampernya, ya, dan sebagainya. Demikian juga 1 volt sama dengan 1000 milivolt misalnya, dan seterusnya. Ini kita lihat dalam struktur seperti ini, ya. Jadi misalkan kalau ini volt, ya, satuannya juga di sini volt misalnya. Jadi 1 volt ya 1 volt, yaitu dari mana satunya? Ya dari 10 pangkat 0. Yang tahu matematika sudah tahu 10 pangkat 0 itu sama dengan 1. Kemudian 10 pangkat 1 itu sama dengan 10, 10 pangkat 2 itu 100, 10 pangkat 3 itu 1000. Jadi misalkan dari ohm misalnya, atau 1 kilo misalnya, atau 1 ohm, ya. 1 ohm itu sama dengan pangkat 1000. Jadi 10 pangkat min 3. Ya, 10 pangkat min 3 kilo, ya. Ya, kilo. Jadi 10 pangkat min 3, atau 1 kilo sama dengan 1000 ohm misalnya, dan seterusnya. Dari kilo, mega, giga, tera, peta, ya, ekstra, ya, zeta, dan iota. Iota itu 10 pangkat 24, kemudian zeta 10 pangkat 21, ekstra 10 pangkat 18, peta atau peta 10 pangkat 15, tera 10 pangkat 12, giga yang biasa di dalam frekuensi misalnya 10 pangkat 9, mega 10 pangkat 6 atau 1 juta, kilo 10 pangkat 3. Kalau ke bawah lain lagi. Jadi mulai dari misalkan karena ini kita tidak menggunakan desi senti, kita langsung ke mili. Jadi misalkan 1 ampere itu berapa miliampere, berapa mikroampere, nanoampere, dan seterusnya ke bawah. Nah, ini untuk satuan saja. Ya, kita kembali ke hukum ohm. Jadi kalau rangkaian seperti ini kita bisa tahu, ya. Kalau misalkan I-nya kita tidak tahu, maka I itu sama dengan V per R. Ya. Atau R-nya kita tidak tahu, maka R sama dengan V per I. Atau V-nya kita tidak tahu, ya. Kita tidak tahu V-nya berapa, maka V itu hasilnya dari I kali R. Ya, jadi itu simbolnya seperti ini. Atau ada juga di sini misalnya. Jadi dalam struktur ini kita sudah buat misalkan I V per R, ya. Ya, I V per R. Kemudian R sama dengan V per I. Sudah ada di dalam struktur bagan saya ini. Jadi kalau untuk rangkaian seperti ini, maka rumus yang kita gunakan adalah seperti ini. Ya. Kita coba misalnya kita ganti ini dengan kilo. Maka kalau ini kilo lalu ini volt, maka hasilnya nanti menjadi miliampere kalau untuk cari arusnya. Saya ganti dengan kilo misalnya. 100 kilo, saya tetap saja seperti itu. Tapi kilo ohm. Ya. Ya, 100 kilo, oke. Maka sudah pasti ini miliampere. Yang tadinya 1,25 ampere menjadi miliampere. Kenapa? Karena volt dibagi dengan kilo. Dan seterusnya. Atau seandainya saya ganti ini menjadi voltnya menjadi milivolt misalnya. 125 milivolt misalnya seperti ini. Ya. Ya, maka ini jadi mikro. Kenapa? Karena mili dibagi dengan kilo itu jadi mikro. Atau saya ganti ini, ganti lagi menjadi R misalnya. 100 R atau 100 ohm. Maka ini menjadi mili. Ya. Dari milivolt dibagi dengan ohm, maka hasilnya miliampere. Ya. Ini permainan atau kita memperdalam hukum ohm. Coba kita lihat rangkaian yang lain misalnya. Ya, kita lihat dalam rangkaian yang lain misalnya ini, ya sama saja. Jadi ini hanya dibolak-balik saja seperti tadi. Jadi
V dan I-nya ketahuan atau kita tahu, R-nya yang kita cari. Jadi R sama dengan V per R. Sama saja seperti tadi. Jadi kita hanya bolak-balik saja. Kemudian misalnya untuk rangkumannya seperti ini. Ya, jadi kita kembali lagi. Misalnya kita lihat yang rangkaian yang ini. Ini V-nya kita tidak tahu. Ya, V-nya kita tidak tahu. Jadi kita tidak tahu ini 2 volt ini anggap saja tidak ada. Maka V sama dengan I kali R. Ya, jadi I kali R. Ya, V-nya misalkan saya ganti I-nya dengan 20 ampere misalnya. 20 ampere. Ya, I-nya 20 ampere. Kita lihat. Maka V-nya kilo ampere. Kenapa? Karena 20. Ya. 20 ampere dikali dengan 100 ohm. Ya. Maka 20 yaitu 2000. 2000 ini 20 kali 100 kan 2000. 2000 sama dengan 2 kilo volt. Ya, seperti itu. Jadi permainan rumus dalam hukum Ohm yaitu ini saja rumusnya. V sama dengan I kali R. I sama dengan V per R. R sama dengan V per I. Permainannya seperti itu. Jadi tolong diingat-ingat. Jangan sampai hanya hukum Ohm yang sangat sederhana saja kita tidak tahu. Jadi tolong diperhatikan. Jadi V sama dengan I kali R. Saya ulangi, V sama dengan I kali R. I, kalau I yang kita tidak tahu, maka I sama dengan V per R. Atau V atau R. R sama dengan V per I. Ya, V per I. Itulah permainan hukum Ohm. Nah, di dalam tabel atau peta saya yang saya sudah pernah berikan, itu sudah sampai di mencari daya. Ya, jadi arus, tahanan, tegangan, sampai cari daya. Ya, jadi daya yang hilang pada sebuah R, ya, daya yang hilang pada sebuah R sama dengan I kuadrat, ya, I kuadrat dikali dengan R-nya. Ini P sama dengan I kuadrat kali R, atau P sama dengan V kuadrat per R, atau P sama dengan V dikali dengan I. Jadi V-nya dikali dengan I-nya dapat P yang hilang di sini. Ya. Inilah hukum Ohm, saya kira tidak terlalu panjang. Hanya kita memanipulasi saja tahanannya di sini, memanipulasi R-nya untuk kita perdalam atau lebih mendetail. Sehingga kita bisa tahu bagaimana menerapkan rumus V sama dengan I kali R ini. Atau I sama dengan V per R, atau R sama dengan V per I. R sama dengan V dibagi dengan I atau per I. Itulah permainan hukum Ohm. Kalau sampai pada daya, ya kita gunakan peta ini. Jadi dalam peta ini ada arus, ada tahanan, ada tegangan, ada daya. Di mana I sama dengan V per R, atau I sama dengan P atau daya per tegangan, atau I sama dengan akar dari P per R. Dan seterusnya, R sama dengan V kuadrat per P menggunakan rumus P-nya atau dayanya. Kemudian R itu menggunakan hukum Ohm V per I. R juga bisa menggunakan P per I kuadrat. Kemudian V-nya atau tegangannya sama dengan I kali R. Kita pakai tetap rumus ini. Atau kita menggunakan hukum rumus P-nya, yaitu V sama dengan akar dari P kali R. Atau V sama dengan P dibagi dengan I. Jadi kita gunakan rumus daya dibagi I. Itu untuk pengembangan atau pendalaman dari hukum Ohm yang kita gunakan ini. Jadi hukum Ohm tentang tegangan, hukum Ohm tentang arus. Ya walaupun sama, tentang arus ya arusnya yang dicari. Misalnya ini arusnya yang dicari. Tentang arus. Karena arusnya tidak diketahui. Tapi tegangannya dengan tahanannya diketahui. Ya. Kemudian misalnya
Untuk tegangan, ya tegangannya tidak diketahui. Kalau untuk R, ya, untuk resistansi atau tahanan, R-nya yang tidak diketahui. Tapi rumusnya tetap sama, hanya dibolak-balik saja. Jadi untuk R sama dengan V per I. Kalau untuk arus, untuk V, yaitu V sama dengan I kali R. Untuk arus, yaitu I sama dengan V per R. Sekali lagi, satuan untuk V, untuk tegangan adalah volt. Satuan untuk arus dalam standar rumus ini adalah ampere, dan satuan untuk tahanan itu ohm. Itu diingat. Lalu kalau dari ohm ke kilo ohm ke mega ohm dan seterusnya bisa lihat dalam tabel ini. Ya. Jadi kalau dari ohm ke kilo ohm ke mega ohm, atau dari ohm ke mili atau ke mikro dan seterusnya kalau memang itu dipakai dan seterusnya. Saya kira ini hukum ohm paling dasar untuk orang-orang teknik listrik dan teknik elektronika. Untuk komponen DC kali ini, jadi kita bicara tentang komponen DC, yaitu arus searah. Kita menggunakan hukum ohm pada rangkaian arus searah. Nanti video ini saya akan upload ke YouTube, dan bisa bertanya kepada saya lewat kolom komentar yang ada pada YouTube. Saya kira demikian, mudah-mudahan berguna buat kita semua. Ya, mudah-mudahan berguna. Dan selamat belajar, semoga sukses selalu.